Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang semoga dirahmati Allah tabaraka wa taala, pernahkah kalian merasa hati gelisah, pikiran tak tenang, atau merasa jauh dari Allah? Ya, kita semua pasti pernah mengalaminya. Namun, tahukah Anda, ada satu amalan sederhana namun punya banyak kekuatan luar biasa untuk menenangkan hati, menguatkan iman, dan mendekatkan diri kepadanya. Amalan itu adalah zikir. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang zikir. Apa itu zikir? Kenapa penting? Dan apa saja macam-macamnya? Yang pertama, apa itu zikir? Secara bahasa, zikir berarti mengingat atau menyebut. Dalam konteks agama, zikir adalah sebuah ibadah yang bertujuan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, baik dengan lisan, hati, maupun perbuatan. Mungkin kita sering mengira zikir itu cuma mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, atau Allahu Akbar. Padahal maknanya jauh lebih luas. Zikir adalah cara kita agar hati dan pikiran senantiasa terhubung dengan Allah. Saat kita mengingatnya, kita akan merasa diawasi, sehingga kita cenderung menghindari perbuatan dosa dan termotivasi untuk melakukan kebaikan. Al-Quran sendiri banyak sekali menyebutkan keutamaan zikir. Salah satunya dalam surat Ar-Ra'du ayat yang ke-28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ayat ini menegaskan bahwa ketenangan sejati tidak bisa didapatkan dari harta, jabatan, atau kesenangan duniawi. Ketenangan itu ada di dalam hati, dan kunci untuk membukanya adalah dengan mengingat Allah atau berzikir. Pembahasan kedua, kenapa zikir sangat penting? Zikir itu seperti nafas bagi hati kita. Tanpa nafas, kita tidak bisa hidup. Tanpa zikir, hati kita akan mati, kering, dan jauh dari keberkahan. Berikut beberapa manfaat utama zikir. Yang pertama, menenangkan hati dan pikiran. Saat stres, cemas, atau menghadapi masalah, berzikir bisa menjadi penawar paling ampuh. Dengan menyebut nama-nama Allah, kita menyerahkan semua urusan kepadanya dan yakin bahwa pertolongannya pasti datang. Yang kedua, mengampuni dosa. Rasulullah SAW pernah bersabda, ada amalan yang ringan di lisan, tapi berat di timbangan, yaitu zikir. Zikir juga bisa menjadi sebab diampuninya dosa-dosa kita. Manfaat yang ketiga, mendapatkan pahala berlimpah. Setiap lafaz zikir yang kita ucapkan bernilai pahala. Bayangkan, dengan zikir yang rutin, kita mengumpulkan tabungan pahala yang sangat banyak. Yang keempat, mendekatkan diri kepada Allah. Tujuan utama zikir adalah mendekatkan kita kepada Allah. Ketika kita sering menyebut namanya, Allah juga akan mengingat kita. Ini adalah hubungan yang sangat indah, bukan? Kemudian pembahasan yang terakhir, macam-macam zikir. Zikir tidak hanya terbatas pada tasbih, tahmid, atau takbir. Ada banyak cara untuk berzikir. Kita bisa membaginya menjadi 3 macam, yaitu zikir lisan, zikir hati, dan zikir perbuatan. Mari kita rinci. Yang pertama, zikir lisan. Ini adalah zikir yang paling sering kita lakukan, yaitu dengan menggerakkan lisan untuk mengucapkan lafaz-lafaz suci, seperti tasbih, yaitu subhanallah, yang artinya maha suci Allah, tahmid, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, takbir, Allahu Akbar, Allah maha besar, tahlil, la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Ada juga istighfar, astaghfirullah, yang artinya aku mohon ampun kepada Allah, dan yang lain sebagainya.
Kita bisa melakukannya kapan saja dan di mana saja, saat berkendara, menunggu antrian, atau bahkan sebelum tidur. Yang kedua, zikir hati. Ini adalah level yang lebih dalam dari jenis zikir yang pertama. Zikir hati adalah ketika hati kita selalu mengingat dan merasakan kehadiran Allah, meskipun lisan kita tidak bergerak. Hati kita merasakan kebesarannya, kekuasaannya, dan kasih sayangnya. Contoh, ketika kita melihat pemandangan alam yang indah, hati kita langsung berucap, Masya Allah, sungguh agung ciptaanmu. Atau contoh lain, saat mendapatkan rizki tak terduga, hati kita langsung bersyukur dan menyadari bahwa itu adalah karunia dari Allah. Atau contoh lain, ketika tertimpa musibah, hati kita tetap tenang karena yakin bahwa semua sudah diatur oleh Allah dan tidak mengucapkan kata-kata kotor. Zikir hati ini membutuhkan latihan dan kepekaan. Kita harus membiasakan diri untuk selalu menghubungkan setiap peristiwa dengan Allah. Macam yang ketiga, zikir perbuatan. Ini adalah puncak dari zikir. Zikir perbuatan adalah ketika setiap tindakan kita adalah bentuk mengingat Allah. Kita bekerja, belajar, atau berinteraksi dengan orang lain dengan niat karena Allah. Contoh, saat bekerja keras, kita niatkan untuk mencari rezeki yang halal agar bisa menafkahi keluarga, dan itu adalah ibadah. Contoh yang lain, saat berbuat baik kepada sesama, kita lakukan karena ingin mendapatkan ridha Allah. Atau contoh yang satu ini, saat menuntut ilmu, kita niatkan agar bisa bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, bukan untuk menyombongkan diri dan menyalahkan kelompok-kelompok yang lainnya. Jadi, seluruh hidup kita bisa menjadi zikir jika niatnya benar dan setiap langkah kita didasari rasa mengingat Allah. Jadi teman-teman, zikir bukanlah sekedar ritual. Zikir adalah jantungnya ibadah. Ini adalah cara kita menjaga hati tetap hidup, pikiran tetap jernih, dan jiwa tetap terhubung dengan Sang Pencipta. Oleh karena itu, marilah kita mulai membiasakan zikir, baik lisan, hati, maupun perbuatan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dengan begitu, insya Allah, kita akan merasakan ketenangan yang hakiki dan keberkahan yang tak terhingga. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.